rektor saya itu gitu. Cita-cita tidak menjadi pegawai negeri. Ternyata saya diangkat pegawai negeri. Lah persyaratan pegawai negeri. Lalu saya ya di kesenian. Jadi gak begitu mendetail. Setelah itu lolos, terus guru saya lagi yang intinya dengan berdirinya Bromastra. Kamu punya ilmu. Ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dikembangkan. Dikembangkan ditularkan. Mau sampan di ilmu, pinter. Ini mbok dhewe ora nek guna. Nah, ini siswa saya Kendangan. Dulu belum ada sanggar. Liting pertama. Nah, liting pertama ini mung, Pak, aku pengen latihan ngedang di kelompoke. Kayak saya latihan dhewe. Begitu buang banyak yang peminatnya. Nah, terus berdirinya itu nih sebetulnya mulai latihan itu tahun 2011. Terus 2011 itu sudah ada pelatihan. Tapi akte kelahiran 2017 baru membuat akte itu sanggar itu. Jadi mula-mula ngopo kok dua idenya sanggar, yaitu ilmu harus ditularkan. Kebetulan banyak yang ingin menguasai Kendangan, belajar nari, belajar sindenan. Di sini ada. Jadi kalau kendalanya mendirikan itu nggak ada. Jadi sanggar itu malah tiap kelurahan ada kunjungan tamu pasti sanggar begini yang ditunjuk. Terus Dinas ada mengirim kesenian di mana sanggar sini. Nah, Kodim itu kalau mengirim kesenian di Solo itu pasti pasrah sini kan piagame dari Kodim ada. PN Mas hadiah karo tropine aku tak jenenge tok. Jadi aku wis andil. Jadi pomo Kodim seragam mengirim seniman kesenian di Solo apa di Semarang pasti sanggar Bromastra. Itu Bromastra itu seperti pusaka, tapi kan gendewo itu. Gendewo itu alat untuk melemparkan panah itu loh. Jadi mriki sanggar Bromastra ini dienggo supaya kowe iso mencelot teko ndi. Tuh. Terus singkatan Bromastra, B itu bareng, BR, O-ne obah. Mas, bareng obah mangesti seni tradisi. Oh, Bromastra. Jadi sanggar sini itu tiap 3 bulan sekali ada rapat seluruh anggota sanggar, termasuk wali siswa dan siswa. Itu memecahkan opo tokarmu. Jadi kue diunek-unek opo karo sanggar supaya maju. Nah, itu tiap 3 bulan pertemuan rutin. Jadi dikasih kesempatan wali siswa mau usul apa? Nah, demi kemajuan sanggar. Pak Sugianto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Bagong adalah seorang seniman multitalenta sekaligus ketua dari Sanggar Seni Bromastra. Perjalanan akademisnya di dunia seni berakar dari saat beliau memulai pendidikan di SMKI Surakarta dan juga ISI Surakarta. Sepanjang karirnya di dunia seni, beliau telah berkarya hingga mengikuti ajang di berbagai negara, termasuk Inggris, Yunani, Prancis, hingga Uni Emirat Arab. Melalui Sanggar Seni Bromastra yang diketuainya, beliau kini fokus untuk melestarikan nilai seni sekaligus menjembatani para seniman muda untuk terus berkembang. Mudah-mudahan jadi anak-anak mulai dari SD, SMP, dan SMK sederajat remaja jangan sampai menghilangkan kebudayaan asli Indonesia, khususnya kesenian Jawa. Kan kadang-kadang kan ada cah nom ora seneng nang gamelan, marai ngantuk, seneng itu jujan. Nah, saya mau mengharapkan karena ada sanggar ini supaya kesenian tradisional itu berkembang terus, tidak mati dan tidak terkikis zaman. Jadi titip yang melihat video ini, tolong kesenian kita, seni Jawa asli, tinggalan leluhur dijaga dan diuri-uri. Gitu. Harapannya, generasi muda bisa lebih peduli dan ikut menjaga kesenian Jawa sebagai warisan leluhur. Dengan adanya Sanggar Bromastra, semoga seni tradisional tetap hidup, berkembang, dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Karena budaya Jawa bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijaga dan diteruskan ke generasi berikutnya. Saya pertama kali masuk di Sanggar Bromastra ini ya Mas ya. Dulu itu Pak Guru yang namanya Pak Bagong itu sungguh ngegem tangan. Ilmunya itu belum mau dikasihkan. Kalau nggak salah itu tahun 2000. Sampai aku berjalan saya tak sabari Mas.
kapan ya Pak Guru Bintang iso nularke ilmunya. Akhirnya tahun 2010 rating saya itu daftar di Sanggar Brahmastra, kesampaian di tahun 2013-2014. Jadi seandainya kalau ada generasi muda mau belajar kesenian ala tradisional, contohnya seperti ini, mereka adik-adik kita ini nama Jenny Bina, ini Inzoya. Dia baru kelas 2 SD, baru KBK SD, sudah senang di kelas gendingan. Dia mau belajar seni musik tradisional. Inilah bibit-bibit yang bagus. Ini termasuk siswa saya sebagai koordinator mereka. Ini siswa gendingan. Jadi pesan saya gini, kamu jangan menyesal belajar musik tradisi. Kamu harus mengikuti belajar musik tradisi. Soalnya apa? Itu nanti bisa untuk lahan pangan, bisa untuk mata pencarian ke depan. Oke. Jangan remehkan kesenian. Kesenian tuh nek dikasihkan tuh gratis. Tapi kalau dihargai paling mahal. Jika perpustakaan adalah tempat kita menyimpan dan membaca pemikiran masa lalu, maka Sanggar Seni adalah ruang untuk menghidupkannya di masa kini. Keduanya berpadu dalam sebuah harmoni, membaca untuk memahami akar budaya dan berkesenian untuk melestarikan identitas bangsa. Ketika literasi bersanding dengan tradisi, maka kesenian asli peninggalan leluhur tidak akan pernah terkikis oleh zaman.